Puluhan pegawai non-ASN non-database di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas ramai-ramai mendatangi DPRD Musirawas pada Senin 25 Agustus kemarin. Kedatangan mereka ini untuk mengadukan nasibnya yang tak bisa masuk usulan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu lantaran pernah mengikuti CPNS. Kedatangan mereka pun disambut langsung oleh Ketua DPRD Musirawas Firdaus Ciolah dan anggota Komisi 1 DPRD Musirawas, serta Kepala BKPSDM Musirawas David Pulung dan jajarannya. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Eko Mustiawan, jurnalis Sriwijaya Pos. Rekan Eko, silakan informasi dari Anda. Baik, rekan Justina, saya laporkan dari Kabupaten Musirawas bahwasanya benar kemarin tanggal Senin 25 Agustus 2025 puluhan tenaga honorer atau tenaga pegawai non ASN non database yang pernah mengikuti tes CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas ini mendatangi DPRD Kabupaten Musirawas. Kedatangan mereka ini pada sore hari yang langsung disambut oleh Ketua DPRD Kabupaten Musirawas, yakni Firdaus Ciola, berserta dengan seluruh anggota dari Komisi 1 DPRD Musirawas dan juga dari pemerintah Kabupaten Musirawas itu sudah ada Kepala BKPSDM Kabupaten Musirawas David Pulung dan juga Kabak Hukum dan bagian organisasi di lingkungan di Kabupaten Musirawas. Nah, kedatangan mereka ini mereka menuntut nasib atau mengadukan nasib mereka yang tak bisa masuk usulan dalam pengusulan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang saat ini memang sudah diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Musirawas melalui BKB SDM Kabupaten Musirawas. Nah, mereka ini tidak bisa masuk dalam usulan P3K atau prioritas P3K paruh waktu ini karena memang mereka pegawai non ASN yang tidak masuk dalam database atau non database dan juga pernah mengikuti tes CPNS di beberapa tahun yang lalu. Nah, kedatangan mereka tersebut salah satunya disampaikan oleh Herdah yang merupakan koordinator dari pegawai non ASN non database gagal CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas. Herdah ini merupakan salah satu contoh dari puluhan bahkan ratusan pegawai P3 pegawai non ASN non database di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas yang mendatangi DPRD. Nah, bahkan Herda mengaku sudah lebih dari 10 tahun mengabdi sebagai tenaga perawat di Rumah Sakit Sobirin. Nah, mereka juga mengaku bahwasanya keikutsertaan dalam mengikuti tes CPNS beberapa tahun yang lalu karena memang tidak ada pilihan. Bahkan pada saat itu memang tidak ada informasi dari pemerintah Kabupaten Musirawas melalui BKSDM bahwasanya apabila sudah mengikuti tes CPNS tidak akan bisa mengikuti seleksi P3 waktu ini. Sehingga mereka pada saat itu hanya ada satu pilihan dan memang kebetulan waktu itu usia mereka juga masih terbilang muda sehingga masih bisa mengikuti tes CPNS sehingga akhirnya mereka pun mengikuti secara beramai-ramai tes CPNS pada beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian pada saat ia menilai juga bahwasanya pada saat penerimaan seleksi P3K Musyawarah ini sudah dua tahap, yakni pada tahap pertama itu hanya diprioritaskan kepada pegawai non ASN yang database, kemudian begitu juga dengan tahap dua. Nah, sedangkan untuk yang penerimaan di tahun 2025 ini hanya dikhususkan non ASN yang masuk database. Nah, mereka dengan kedatangan mereka ke DPRD Musirawas ini berharap ada solusi dari pemerintah Kabupaten Musirawas terkait dengan nasibnya ke depannya karena memang berdasarkan keterangan dari BKSDM yang diterima puluhan pegawai non ASN ini mereka sudah tidak memiliki harapan atau tidak bisa lagi mengabdi di Kabupaten Musirawas. Padahal mereka sudah mengabdi di Musirawas ini bahkan lebih dari 10 tahun. Itu hampir mayoritas dari puluhan pegawai ASN yang non ASN ini yang mengadu ke DPRD Musirawas. Nah, dengan kedatangan mereka ini, DPRD juga menyampaikan bahwasanya meminta penjelasan dari BKSDM terkait nasibnya mereka. Nah, dari pertemuan tersebut, Kepala BKSDM Musirawas sendiri, David Pulung ini mengatakan bahwasanya berdasarkan aturan yang baru dari Kemendagri itu hanya ada tiga kategori yang bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu di tahun 2025 ini. Di tiga kategori tersebut yakni non pegawai non ASN yang masuk dalam database yang ikut tes CPNS. Kemudian pegawai non ASN yang masuk dalam database yang ikut mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K dan juga pegawai non ASN yang database yang ikut tahapan P3K tapi tidak mendapatkan penempatan untuk saat ini.
Nah, artinya mereka yang pegawai non ASN, non database yang gagal CPNS ini tidak masuk dalam kriteria tersebut, sehingga mereka tidak bisa diusulkan pada penerimaan P3K di paruh waktu di tahun 2025 ini. BKSDM sendiri juga sangat prihatin dengan nasib mereka, karena memang pihaknya melakukan perjuangan atau melakukan usulan ke Kemenpan RB, namun hingga saat ini belum ada realisasi dan bahkan mereka tidak bisa diusulkan masuk dalam seleksi P3K paruh waktu tahun 2025. Nah, namun dari pertemuan tersebut mereka mendapat sedikit angin segar dari DPRD Musirawas yang mereka juga meminta kepada dua perwakilan dari pegawai non ASN, non database ini agar nantinya akan diajak langsung menemui Kemenpan RB untuk menjelaskan kondisi yang ada di Kabupaten Musirawas sehingga mereka bisa diakomodir dan pengabdian yang mereka lakukan selama lebih dari 10 tahun itu tidak terbuang sia-sia. Namun DPRD sendiri tidak bisa menjanjikan solusi apa yang akan didapat dalam pertemuan dengan Kemenpan RB. Namun jika memang hal itu tidak menemukan jalan solusi atau jalan keluar, maka DPRD akan melakukan komunikasi atau diskusi dengan Bupati Musirawas agar mereka ini tidak dirumahkan. Demikian rekan Istina. Terima kasih rekan Eko Mustiawan, jurnalis Sriwijaya Post. Kami nantikan update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.